Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngominfo Sekedap. 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 Bukan SLK nih. Bukan, ganti lagi. Ingat lagi. Sekarang Ngominfo Sekedap. Apa sekedap? Sekedap itu seputar kerja dan profesi. Mantap. Ini suaranya over nih, gede, bagus. Yoi. Seputar kerja dan profesi. Nah, kali ini kita mau membagikan info-info seputar lowongan kerja. Ya. Tapi modus-modus itu kita sampaikan juga ya. Ya mungkin nanti kita bahas nanti di belakang modusnya. Yes. Tapi ini insya Allah valid lah ya datanya ya. Karena kita ngambil dari Sumber sumber media. terpercaya www.jobstreet.co.id. Ya, Oke, Kakak Yudi ini akan menyampaikan nih. Pakai apa? Ini info-info ini. Info ini yang terupdate ya. tahun Terupdate. berapa? Bulan November ya. Bulan November. Berapa jam yang lalu, Bang? Ini Kira-kira kira-kira ya sekitar 2 jam yang lalu lah. 2 jam. Ya. Tapi ini langsung tayang kan bahasanya. Langsung. Oh iya, berarti hot lah. Jadi biar teman-teman yang baru pada lulus, yang baru pada mau nyari kerja, jadi yang update itu ada di nanti bisa dicek di Jobstreet ya. Ya. Jobstreet atau JobsDB itu sama, itu yang emang udah valid. Jadi jangan cari selain yang di dua ini. Ya mungkin ada di beberapa website, tapi mungkin ya kurang-kurang, mungkin ini lebih Jobstreet maksudnya itu dia mungkin punya kayak semacam screeningnya ya. ya Perusahaan-perusahaan yang valid atau yang penipuan kebaca sama baca. Tapi emang ada beberapa perusahaan yang dari Jobstreet itu yang sebenarnya masih outsourcing. Tapi itu mungkin sekitar 20% lah lebih ke ininya. 80%-nya lebih yang perusahaan-perusahaan yang emang punya inilah, maksudnya lebih baik, lebih bagus. langsung perusahaan ke Jobstreet-nya langsung gitu Langsung. Iya. Ya, maksudnya gitu. Sekarang kan soalnya rata-rata para rekrutmen gitu di perusahaan gitu biasanya dia langsung masukin perusahaan itu mempromosikannya langsung di Jobstreet atau JobsDB langsung biasanya tuh. Karena kan jarang banget sekarang kayak yang cuma dari mulut ke mulut, biasanya kan itu kan lebih ke referensi ya. ya. Sekarang mereka lebih ke umum, makanya ngambilnya langsung ke Jobstreet atau yang lainnya. Makanya buat teman-teman, di sini ada referensinya dari Jobstreet, ada mungkin kita baca sekitar 5 perusahaan ya. Hah? 5? 5 Ini aja. ada 2000 lowongan loh. Oh iya, maksudnya ada 2000. Semua jangan banyak-banyak. Nanti bisa kita lampilin linknya di sini ya. Dan sesuaikan juga ini Bang sama backgroundnya mereka, misalkan SMK atau SMA. Ya. Oh ya, sebelumnya jadi teman-teman kalau yang mau cek di Jobstreet itu jangan lupa daftar dulu, karena di sini daftar nih kalau pengen langsung kita supaya ada resume yang kita perluin. Jadi kita perlunya misalnya kayak kita ada lowongan lulusan SMA, nah kita perlunya kerjanya seperti apa sih, sebagai operator atau admin atau mungkin ya seperti di restoran atau sebagainya. Itu bisa nanti teman-teman diisi di situ semua, seperti kayak ngisi kita Facebook lah ya. Iya, Ngisi Facebook, nama segala macam, identitas kita, sampai kita lampinin kayak contohnya pengalaman kita mungkin waktu pas lagi sekolah seperti apalah, itu nanti bisa di situ. Oke. Jadi intinya itu melengkapi biodata diri selengkap-lengkapnya ya, Betul, berdasarkan spesifikasi dan skill. betul. Berarti jadi oleh karena itu Jobstreet akan menyalurkan dong. Menyalurkan sesuai apa yang jadi minat kita. Oh, Nanti. berdasarkan biodata yang terisi. Oh, berarti itu penting teman-teman. Soalnya nanti kita dikasih opsi nih, minatnya kita sebagai apa, sebagai security kah, sebagai admin, sebagai apa. Nah nanti dari Jobstreet setiap hari itu ngasih notif, ini loh perusahaan-perusahaan yang kita minati gitu. Wah pokoknya mantap banget ya. Buru langsung apply gitu ya bahasanya ya. Mantap banget Oke. pokoknya dari Jobstreet. Aman lah ya. Oke, di sini kita coba baca satu dulu ya. Oke. Boleh itu Om Iki dibacain dulu lah salah satu. Ini ada dari PT Melilea International Indonesia. Ya, Melilea Melilea, PT Melilea. International Indonesia. Yang nama orang ya? Ya, posisi di Jakarta. Ya. Nah, dia kebutuhannya apa sih yang dicari dari sini? Kita bisa lihat dia membutuhkan seorang akunting. Ya. Deskripsinya boleh nih, cocok nih. Berarti kalau SMK tuh jurusan AKL ya, AKL itu apa? akuntansi. Akuntansi. Di Melilea ini anak SMK dengan disiplin ilmu akuntansi bisa ngelamar di sini berarti ya. Betul. Oke. Di sini ada tuh spesifikasinya ya. Di sini ada sampai 10.
Oh, yang terbaru ini sekarang malah dia minta sudah vaksinasi dosis ketiga. Mungkin ini cuma formalitas kalau sekarang ya. Nggak semua. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang. Kayaknya wajib loh. Wajib ya. Wajib deh. Pemerintah soalnya itu. Soalnya kalau kita ke gedung-gedung perkantoran pun kita juga harus scan peduli lindungi. Dan kalau Anda baru dosis kedua, nanti warnanya kuning, bukan hijau. Ya, untung Gitu. gua udah belum vaksin. Vaksin lah, mendukung dong kebijakan pemerintah. Oh iya benar. Ya. Iya. Jadi syaratnya adalah sudah vaksin dosis Ketiga. ketiga. Itu paling minimal lah ya. Nah, Nanti yang keempat nanti kalau ada lanjutannya lagi. ini menarik di sini nih. Kan standar lah ya kita kalau ngomong dasar pendidikan SMK akuntansi, ya kan? Usia, ya kan standar lah, ya kan? Maksimal sampai 30 tahun. Nah, ini nih yang menarik. Minimal 2 tahun pengalaman di bidang akunting. Aduh. Berarti fresh graduate nggak bisa dong. Iya dong. Baru lulus. Sebenarnya terkadang perusahaan-perusahaan yang begini dia mencantumkan minimal pengalaman itu kadang-kadang masih bisa di Agar ini kali ya, agar kesortir kali ya mungkin ya. mungkin. Tapi sebenarnya yang benar-benar belum tahu pun paling nggak pengalaman selama dia di sekolah Atau itu PKL lah ya. bisa, PKL itu bisa biasanya bisa. Oke. Biasanya nanti ditanya lagi niat nggak nih gitu, maksudnya mau belajar nggak nih? Belajar biasanya. Iya. Biasanya perusahaan lebih rekomendasi yang kayak gitu, yang mau belajar. Iya. Biar jadi SDM yang lebih maju lagi nanti. Berarti nggak apa-apa untuk fresh graduate dicoba dulu aja gitu ya. Jadi jangan terpaku sama deskripsi ya. Kadang-kadang itu enggak semuanya harus emang valid harus seperti itu gitu enggak. Kadang ya. perusahaan masih bisa fleksibel. Ya, jadi Ya. enggak selalu seperti itu. Ya, karena ini akunting kan, berarti diharapkan ya teman-teman juga udah harus menguasai itu, Ya, betul. ya kan, dasar-dasar akunting, apalagi komputer seperti Microsoft Office. Office. Minimal itulah office ya. Ya, betul. Nah, ini bagus juga nih. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Agak kurang jelas menurut gua. Karena berkomunikasi seperti apa? Verbal atau non verbal. Gitu. Karena ya kalau gue pribadi sih memang di 2022 ya harus wajib lah bahasa Inggris mah, bukan hal yang Iya. yang istimewa ya. Diharapkan, diwajibkan. Teman-teman tuh memang udah harus bisa bahasa Inggris. Lanjut ya teman-teman ya. Dibutuhkan store crew dari PT Porta Larese. Ini bacanya Porta Larese. Iya, Italiano. kayaknya ini para Italiana. Gitu. Dibutuhkan. Nah, ini cocok nih buat para SMK nih. Dibutuhkan administrasi toko. Toko. Soalnya ke bawah dari Porta Larese. Bawa aksen Italia. Iya. Ngapain nih admin toko kerjaannya? Jagain toko. Gue juga tahu kalau jagain toko mah. Nih buat biasalah lulusan SMA. Mungkin SMP juga kali bisa kali ya. Di sini nggak ada kualifikasinya sih. Nggak ada ya? Oh, aman. Usia maksimal 30 tahun. Oh ya, Oh, oke. ada di belakang. Nah, cocok nih buat teman-teman SMU atau SMK. Lebih disukai jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran. Gitu. Tetap ya seperti biasa, perusahaan pasti selalu ada nambahin memahami Microsoft Office, komputerisasi, pasti itu ya. Ya, Walaupun sebenarnya itu nggak terlalu dipakai kadang-kadang buat toko ya. Ya. Mungkin nanti buat nextnya kalau dia jadi supervisor leadernya, atau leader. supervisornya, iya, Oke, biasanya oke, kan oke. lebih gitu. Karena buat data-data dan terutama kalau Untuk toko input penting juga kali. Ya. Untuk input datanya, krunya mungkin diarahkan ke sana kerjanya mungkin ya. Iya. Ini perusahaan ini ya berarti ya kayak Mandarin. Ini ada bahasa Mandarin. Nah, ini ada keterangannya, diutamakan mengerti bahasa Mandarin. Mandarin. Wah, gue juga bisa. Namo tahu ni mensiang ai. Soya kau cutang terwailai. Au lah. Artinya? Hah? Artinya? Nggak tahu gue kalau artinya. Tiamo bahasa Mandarinnya, Tiamo. Tiamo itu Spanyol. Spanyol ya? Tiamo apa Italia itu ya? No mercy. No comprende. Jadi kali lagi teman-teman tetap ya untuk yang baru lulus biar kalau mau nyari kerja itu jangan pokoknya anggap inilah jangan asal, yang penting jangan asal-asalan lah, cari yang valid dari mana sumbernya. Betul. Berarti memang di Jobstreet ini maaf ya, untuk kualifikasi mungkin agak berat ya. Betul. Maksudnya ya agak berat ya, walaupun tadi dibutuhkannya kriterianya SMK,
Tapi kan nggak semua, emang sih ada beberapa sekolah yang menggunakan kayak apa namanya itu ekstrakurikuler ya, Ya. yang bahasa ya. Tapi kalau Mandarin nggak semuanya sih. Paling Ya. lebih banyak ke bahasa Inggris gitu kan. Iya. Emang agak berat juga. Maksudnya gini, untuk para tadi yang pencari kerja itu, ya bagaimana caranya lah, mereka udah harus belajar untuk apa tadi, menyukai bahasa gitu, Betul. pelan-pelan. Karena rata-rata pasti bahasa Inggris, Mandarin itu biasanya banyak diminta. Iya. Tapi selama di deskripsinya nggak ada tulisan wajib, biasanya masih nggak masalah. Iya. Tadi bahasa Arab nggak ada ya, maksudnya diutamakan bisa bahasa Arab. Ada. Nanti pada saat dibuat di Arab ada TKI ya. KI. Iya. Tapi selama dia nggak ada tulisan wajib, itu biasanya masih Dicoba dulu aja. Coba aja dulu aja. Nggak ada salahnya. karena pengalaman juga ya. Pengalaman dulu pernah ada seperti itu di job street, dia ada minta kualifikasinya salah satunya bahasa Inggris, tapi begitu kita kerja nggak pernah kepake bahasa Inggris itu, nggak pernah kepake di situ. Karena itu mungkin supaya anggapannya perusahaan ini ya perusahaan kompeten gitu. Jadi sebagai SDM harus seperti ini loh gitu loh. Harus Iya sih. memenuhi kualifikasi itu. Benar. Tapi gue mau bantat lu omongannya Bang Yudi nih, Kenapa? kalau dibilang gak kepake, karena kan beberapa, bukan ya, hampir semua komputer tuh menggunakan bahasa Inggris, Bang. Komputer. Kan kepake, Bang, bahasa Inggris. Komunikasi sama komputer. Iya, Bang. komputer, Bang, komunikasinya. Itu mungkin poinnya ya. Iya. Walaupun di sistem operasinya udah bisa dirubah ke bahasa Indonesia, Bisa. tapi Berarti mengerti lah, bukan percakapan. mungkin Betul, mengerti. betul. Jadi kalau bahasanya mengerti, untuk memahami bukan untuk komunikasi ya. Mungkin ke situ arahnya. Nah, karena ini kan kita ngomong tadi ya bahasa Inggris kan. Ya kan? Bukan hal yang baru dan aneh. Berarti kita menyarankan, bukan menyarankan, harus teman-teman semua tuh jangan pernah bolos deh belajar bahasa Inggris. Jangan bilang susah deh. Karena itu udah wajib, bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Itu udah harus wajib. Iya, Kalau kita di sekolahnya main-main gitu ya kan. Sayang banget ntar begitu lulus, aduh gue nyesel dulu sering bolos nih belajar bahasa Inggris. Itu 2 perusahaan yang udah kita bahas bahasa Inggris. Bayangin nih, ini job street kita ambil karena memang dia apa namanya ini, platform terpercaya ya. Iya. Makanya spesifikasi untuk si pelamarnya itu luar biasa. Betul. Jadi udah 2 nih bahasa Inggris nih yang diutamakan. Bukan utamakan sih, maksudnya bisa ya. Salah satu kualifikasinya. Lanjut, Bang. Lanjut, berikutnya dari PT GF Culinary. Nah, ini sekarang kita ke kuliner nih. Jatuhnya dibutuhkan storekeeper atau stockkeeper. Storekeeper tuh apa sih, Bang? Kenapa nanya? Ente kan storekeeper. Nah, ini storekeeper. Kan Anda sebagai pelajar. Oh iya, pelajar ya. Anda pernah jadi storekeeper juga. Jelaskan storekeeper apaan? Lebih kayak mungkin bisa dibilang kayak controller ya. Controller pemasaran, kayak persediaannya barang. Itu utama kerjanya ya. Ngaco. Ya. Itu Mungkin ya. provision. Oh, iya. Iya. Oh, ya. Baca Ya, dah. jadi uraiannya sini. Kerjaan itu dia contohnya bertanggung jawab atas pemesanan, ketersediaan, penerimaan, penyimpanan, dan kualitas barang. Oke, di outlet Di outletnya. bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab atas konsistensi pencatatan keluar masuk barang. Hmm. 3. Membantu melakukan stok opnam outlet sesuai waktu yang ditentukan. Itu ya. Ya. Untuk kualifikasi standar lah ya. Jujur itu udah rajin, itu udah Wajib. jangan ditanya, wajib. Pendidikan minimal SMA, SMK derajat cocok. Dan juga ini baru ya, baru 24 jam yang lalu nih Ya, iklannya. ya. Apalagi nih, bersedia bekerja di seluruh brand GF Culinary. Penempatan di Jakarta. Sudah melakukan vaksinasi COVID. Oke, standar itu mah jatuhnya. Nah, ini nih yang kita bahas kemarin. Penampilan yang baik, rapi, dengan sikap positif dan mampu bekerja dalam tim. Tuh. Bagus tuh, Bang. Dirubah dari menarik menjadi Baik, baik. Ya, jadi Rapi. yang dari rapi. Jadi yang non tampan, non cantik pun ya, kan tampan cantik kan relatif ya Relatif. masing-masing ya. iya. Tapi ini bagus nih bahasanya. Bagus. Untuk para perusahaan yang perusahaan yang baik lah ya. Bagus nih. Jadi berubah berpenampilan baik, maksudnya tuh rapi, Rapi. orangnya tuh baik gitu. Jangan ya. jangan dibilang menarik atau apa ya. Bagus. Penampilan yang baik, it means baju lu disetrika. Rapi sama Ya. baik secara personal mungkin. Rapi, rambutnya itu kalau yang laki-laki Klimis. jangan cepmek, Cepek. cepak mekar.
gitu. Lagi viral lu. Yang dari dilihat ya, kayak gitu. Jadi rapi ini ukurannya jangan cemek ya. Cemek harus klimis. Bahasa anak barber apa? Undercut. Undercut ya kan. Klimis kayak Bang Yudi nih, selalu Tampan. klimis, tampan. Dari dulu rambutnya nggak pernah berubah di Iya. sekolah. Istiqomah. Konsisten ya. Ya. Mampu bekerja dalam tim, ya memang harus sih kalau bekerja dalam tim itu harus kompak. Bersedia bekerja pada akhir pekan, libur nasional dengan sistem shift atau split. Nah ini teman-teman, mungkin kakak bisa bacain yang ini. Bersedia bekerja di restoran non halal. Berarti ini lebih ke mungkin makanan-makanan yang ada di situ lah ya. Ya, Makanan-makanan mungkin yang bukan ini ya. ya, Ya. Berarti ini salah satunya tinggal tergantung ke masing-masing ya. masing-masing. Bersedia tidak? Itu jatuhnya. Ini untuk stockkeeper ya di GF Culinary. Oke. Nah ini yang paling pada umumnya deh. Kita sampai tadi 3 ya. Ini yang keempat berarti. Si baru nih, Yang tanggal baru. 1 November. Progress Group membutuhkan admin staff. Ini yang paling favorit nih. Saking favoritnya mungkin yang lamar butuh perusahaannya butuh 1-2 orang, yang lamar bisa ribuan. Betul Bang. Betul. Ya kan, admin. Seperti teman-teman tahu, admin mah ya standar lah ya jatuhnya. Apa perlu dibacain, Pak? Ya mungkin poin-poin kecil aja. Poin-poin kecil. Oh ini mah standar lah. Standar admin ya? Iya admin. Coba Iya. masuk data entry. Iya, gitulah pokoknya. Standar, filing, dokumen, pengarsipkan. Yang mau karir-karir mungkin lulusan SMA, SMK ini bisa. Bisa dari sini. Ya, sambil ada rezeki lagi sambil kuliah. kuliah. Karir lagi. Betul. Jadi kalau yang sebenarnya teman-teman yang mau lebih punya jenjang karir, Ya. tadi makanya harus bisa satu bahasa, kedua office-nya kuasain juga. Karena kalau udah punya 2 skill tadi, kita masuk nih di perusahaan apa gitu, pokoknya admin lah sebagai admin. Terus kita udah masuk, kita punya biaya lebih, kita lanjut lagi kuliah nih. Ya. Karena buat jenjangnya lebih naik lagi nanti biasanya, ada peluangnya lebih besar lagi. Betul, Sampai jenjang manajer, mungkin general manager dan sebagainya. Betul. Jadi intinya bahasa, penambahan skill bahasa dan Microsoft Office. Office. 2 poin ini aja paling utama deh, 2 poin dalam dunia kerja. Kalau pengen untuk jenjang lebih tinggi ya karir. Ya itu tadi penampilan baik, rapi, kurang satu, wangi, Iya. wangi. Mungkin masuk ke baik itu Bang. Karena Nah, banyak kalau orang belum mandi tapi wangi gimana? nggak mungkin. Bangun tidur, Terus dia wangi. langsung nggak mandi. Kebanyakan orang Indonesia begitu. Gimana? Kalau ente tinggal di Rusia musim dingin, nggak mungkin ente mandi 2 kali sehari, Seminggu sekali. Iya betul. pasti wangi. Ini kita tinggal di tropis. Kalau kita di rumah selama di rumah pakai AC full, nggak keringetan. Di rumah gimana? Berarti pengangguran dong. Pak malam tidur kan nggak keringetan nih, langsung mandi, nggak mandi nih langsung berangkat kerja. Iya. Gimana? Intinya wangi lah ya. Ya ini wangi. Dia wangi. Wangi. Nggak mandi pun nggak ada masalah. Oh, ya udah. Kan mandi juga bukan jaminan dia wangi. Iya Ya benar kan? benar. Bandot gitu. Oh iya, bukan kita harus garis bawahi nih. Wangi itu hal yang terpenting ya teman-teman. Karena kita nggak tahu. Grooming ya maksudnya itu ya. Ya, Rapi, grooming. wangi, Ya, semua grooming. ya. Kadang banyak orang yang nggak sadar kalau mereka tuh mungkin punya bau Iya, odor yang benar. lebih. Gue pengen bahasa kasar aja deh. Bau ketek lah. Iya. Gimana caranya biar lu gak bau ketek? Gitu. Karena kenapa? Ini yang paling parah. Biasanya kan kita dapat penilaian kita bau apa enggak kan dari orang lain kan. Iya, betul. Karena hidup kita kan deket nih. Iya. Kita mungkin terbiasa dengan baunya kita. Iya, Tapi iya. kalau orang lain gak nyaman, Iya, betul. gitu. Pengalaman pribadi ya? Hah? Pengalaman pribadi. Pernah ya? Pastilah. Oh, masih ya. Udah. Cowok cewek? Contoh. Contoh nih. Di kereta. Oh, di kereta. Bukan yang itu ya dulu itu bukan. Bukan. Ya. Oh, bukan ya. Di kereta. Atau Anda pasti punya pengalaman. Teman kerja Anda bauka. Ya itu teman-teman. Bauka itu adalah suatu hal yang sensitif. Iya, iya. Yang nyium orang lain tapi dia segan ngasih tahu. Bener nggak? Kalau ada rekan kerja lu bau ketek, lu mau nggak ngasih Nggak tahu? pernah sih, gua hampir nggak pernah. Iya kan? Tapi lu bilang ke teman lu, Iya. gitu. Yudi bau ketek. Gua nggak bilang ke bau keteknya, bau kau. Bau kau. Kira-kira begitu. Kau nih. Misalnya si A yang bau ketek, kita nyium. Nggak mungkin kita kasih tahu ke si A. Kita ngomongnya ke C. Ya kan? Karena kenapa? Itu sensitif. Kalau kita ngomongin ke si A, dia tersinggung. Iya. Padahal itu penting. Kalau iya ya, takutnya tersinggung ya. Tersinggung. Jadi teman-teman pastikan kalau bau nggak bau nih ya jatuhnya ya. Ya siapkan deodoran lah. Gitu loh jatuhnya. Tapi bahasanya gini ya,
ketika kita mau ngomong sama orang yang bersangkutan takut tersinggung, tapi orang yang bersangkutan udah menyinggung kita sebenarnya. Udah menyinggung Tunggu. Kayak gini nih. Gua bau gak? Nggak nyium sih gua. Oh gitu. Sama. Gitu jadi maksudnya gini. Kalau orang yang merasa dia nggak bau pun Nah, tanya, gua bau gak sih gitu. Iya. Nggak apa-apa, jangan tersinggung ya orang masukan gua. Jangan tersinggung. Karena kalau kita rapi jali, krimis, atau cantik, Iya. Vokal. terus wangi kan. Wangi. Vokal. Nah kalau kita ngomong wangi juga balik lagi dong. Terus apa teman-teman tuh kalau pakai parfum atau kolon atau body mist yang sesuai dengan tropical condition kita, Iya. ya kan? Kita kan Ada yang apa? pakai banyak wangi, Tropis. Tau nggak? kena keringetnya. Iya, tau nggak tropis nih, panas. Naik motor atau naik angkutan umum, pakainya yang bakarat KW, yang nonjok gitu loh. Begitu dia lewat, sengdeng gitu. Udah nyampur mak keringet. Iya. Keringet domba ya. Oh, Iya. Gitu. Ada kan yang Ada. parfum-parfum yang nonjok gitu loh. Udah nonjok kena keringet, Nok mata ya. Iya, ada parfum yang memang dia nggak bisa nge-mix sama keringetnya Iya, gitu. iya, iya. Jadi lebih mendominasi bau keringetnya ketimbang minyak wanginya. Jadi campurannya begitulah pokoknya Iya. aneh, bau wanginya aneh. Ya paling kuncinya adalah cari yang berbentuk yang bau-bau summer lah. Itu kuncinya. Gitu. Karena kalau wangi kan selera. Bener nggak? Selera Betul. jatuhnya. Gitu. Tapi kalau mau rekomendasi ada, itu ntar kita bisa bahas di lain. Jangkau kok harganya beli yang itu aja. Ibu. Yang mili-milian Ya, gitu. kan? Wanginya awet. 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 Udah lanjut Kak, yang keberapa tuh Kak? Gitu. Terakhir nih admin properti. Nah, admin lagi teman-teman. Gitu. Sama ya. Yang namanya admin seperti yang kita bahas sebelumnya. Lebih ke nggak ada apa-apa lagi, sama Nggak aja ada. intinya sama. Nah, itu kayaknya udah 5 tuh. Heeh. Selebihnya bisa dilihat di jobstreet.co.id ya. Nanti jangan lupa Bang, linknya masukin Bang. Link, Betul. buat itunya, buat agar-agar nanti agar yang mau nanti melamar langsung ke direct tuh ke link Betul. ini gitu. Mereka nggak usah nyari di Google lagi, tinggal klik linknya aja. Oke, kalau gitu berarti kita kesimpulan, Ya. conclusion gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan bagi para pelamar? Ya. Tadi satu, bahasa, udah pasti itu. Ya kan? wajib Inggris. MS Office. Office berarti Office itu didalamin lagi. wajib. Wajib. Lalu yang Grooming. Grooming ya. Ini Ya. grooming global. Ya. Ya, grooming. Apalagi Ber- nah, Disiplin. Disiplin. disiplin, rajin, jujur, ramah, amanah. Nah, tadi. Berarti bahasanya jadi attitude. Attitude. Berarti berpenampilan baik dan berkelakuan baik. Ya, oke. Kira-kira itu aja dulu ya jatuhnya. Siap, Bang. Ya kan. Selebihnya tinggal ngikut aja. Kalau dulu kan kita berkelakuan baik harus ada apa namanya SKCK. Sekarang mungkin nggak pakai ya, tapi ya lebih di ke individunya aja lah. Ya. Tapi tetap pakai juga Bang syaratnya. Ada beberapa sih yang minta sih. Tapi ini nggak disebutin ya. Jarang sih sekarang. Jarang ya salahnya. Jarang minta. Iya. Karena nggak menjamin ya Bang. Iya. Karena para rekrutmen mereka bisa ngelihat di sosial media Anda loh. Nah, ini teman-teman yang SMK hati-hati deh, Banyak kan ya kan? Karena orang-orang akan para rekrutmen ini akan melihat sosmed Anda. Anda berteman dengan siapa, Anda follow siapa, Postingan Anda Gim- bagaimana? gimana cara Anda berkomunikasi, kasih komen di kolom komentar gitu. Jadi perbaikilah sosial media Anda karena itu cerminan dari pribadi Anda. Gitu. Kira-kira itu ya, Ya cukup Bang. cukup ya teman-teman. Ya, Oke. mudah-mudahan bermanfaat lah Ya. buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan ya. Ya. Sama nanti mungkin update-update yang perihal modus-modus penipuan kita informasikan juga kok. Betul. Penipuan untuk lowongan kerja ya kita informasikan. Apalagi melalui WhatsApp itu ya, via WhatsApp. Ya. Untuk mengidentifikasi bagaimana kita bisa menghindari WA itu ya. Jangan sampai kita ketipu dari pesan Oh, WhatsApp itu. Berarti ini buat nextnya ya. Ya. Oke kalau begitu, terima kasih teman-teman udah nongkrong, udah dengerin kita ngoceh. Mohon maaf kalau masih ada kekurangannya, namanya juga belajar dan bertumbuh ya. Semoga kita bisa lebih baik. Kita butuh dukungan teman-teman semua. Siap Bang. Kita perlu minta like, subscribe nggak? Ya ngemis lah. Oh, Jangan perlu ya? Ah, iya. Gratis. Biar bisa terus menginformasikan ini, Ngominfo tetap ada terus gitu. Iya, bisa tumbuh, berkembang dan lebih baik. Bisa menginformasi dan mengedukasi. Nambah gearnya lebih hauce ya. Saling sama-sama belajar lah kita ya. Iya. Barangkali ada yang salah, kalian silakan dikomentarin, nggak apa-apa, nggak ada masalah buat kita. Iya, yang penting sopan dalam beretika. Ya, sopan, Iya. kita gunakan sopan. Iya, Masa kita ngomongin soal pendidikan tapi komentarnya nggak sopan? betul.
Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.